Nggak ada di dunia ini yang namanya harga murah berkualitas bagus. Mau jurnal dari profesor sehebat manapun, dari era manapun, nggak ada tuh yang namanya ketemu harga murah, kualitas bagus. Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti bohong. Gue pernah bahas ini di Fashion Business 101. Kalau misalkan lo mau cari di playlist yang ini nih, gue pernah kasih tahu bahwa apa sih alasannya kenapa barang fashion ataupun barang apapun sih itu nggak pernah ketemu yang namanya competitive advantage, barang murah dengan kualitas bagus. Yang ada cuman bisa di tengah-tengah doang nih. Dan itu adalah ilmu, science. Jadi kalau misalnya lo dengerin influencer lo bilang kayak, bajunya nyaman banget, harganya cuma Rp60.000, namanya bohong. Nggak mungkin yang namanya katun ataupun juga wool yang benar-benar fiber asli dari bumi ini yang susah diproses dan bisa diproduksi cuma 60 ribuan, 80 ribuan, 100 ribuan. Itu nggak mungkin, bro. Ya, lo percaya juga misalkan barang apapun nih, wah barangnya kelihatannya bagus nih, misalkan elektronik lah atau mungkin misalnya apapun deh yang toko oranye, toko hijau gitu ya, terus lo klik ternyata harganya murah, datang bagus. Itu pasti barang dari China. Nggak mungkin barang itu juga berkualitas persis seperti aslinya. Jadi tuh nggak pernah ketemu yang namanya harga murah kualitas bagus. Ya, mau gimana pun caranya. Yang ada paling relevansi aja di situ, misalkan fair aja lah, harganya lumayan dengan kualitasnya lumayan. Sekarang gue mau ngajarin lo, misalkan ada 3 nih parameter gimana caranya lo bisa tahu bahwa itu barang bener-bener nggak berkualitas, jadi nggak worth. Kenapa beli barang berkualitas itu lebih irit dibanding lo beli yang cemen tapi sering. Banyak banget nih gue dijutekin kalau misalkan gue lagi seminar-seminar gitu ya. Kak, kita kan orang biasa-biasa aja. Gimana untuk middle class atau lower class untuk bisa belanja fashion tapi nggak yang mahal-mahal? Jawaban gue pertama, kalau lo middle class, lower class, pikiran lo jangan beli baju mulu. Beli baju sekali 2 kali aja setahun. Jadi, kalau sekarang lo belinya terus-terusan setiap bulan nih, 60 ribu. Setahun berapa tuh? Lebih dari 600 ribu lo. Lo bisa beli yang 600 ribuan, 800 ribuan kalau lo setiap bulan itu lo nggak belanjain setiap hari. Jadi kuantitas membeli yang cemen-cemen, lo beliin yang berkualitas dikit. Jadi lo kalau punya barang bagus bisa lo turun-temurunin ke anak cucu lo, atau mungkin lo bisa bangga pakai terus. Kalau lo pakai barangnya misalkan lo sebulan beli seminggu setiap beli misalkan 200 ribuan lah di toko-toko online gitu ya, 200 ribu, tapi setiap minggu lo bayangin 6 bulan lo udah bisa beli 4 juta. Bahkannya lebih dari 4 juta. 4 juta lo bisa dapat apa? Baju sejauh mata memandang, sukacita, itu bahkan cuma 2.700.000. Coba, lu udah bisa beli baju sejauh mata memandang, padahal baju lu yang di lemari itu tuh nggak penting. Polyester semua kan. Nah, yang kedua, kalau lu beli baju murah, itu bahannya udah pasti bau ketek. Kenapa? Karena bahannya harus barang yang murah banget. Ya kan, datangnya dari China atau India. Dan benangnya itu adalah benang kimia atau benang plastik. Jadi lu pakai baju plastik. Kalau pakai baju plastik di area ketiak itu nggak bernafas, artinya banyak banyak keringatnya. Dari keringat itu karena plastik, jadi bakterinya mengumpul, bakterinya tidak menguap. Jadi bakteri dan keringat ya jelas jadi bau ketek, bro. Gitu. Apa hubungannya antara baju murah sama bau ketek? Ya itu kira-kira. Terus kemarin lo tanya apa hubungannya antara kostum-kostum wibu sama bau ketek? Nah itu juga, itu kan polyester, bahannya polyester. Dan kalau lo tahu, polyester itu bisa tuh 60 ribuan, 40 ribuan. Nah polyester itu nggak bisa diuraikan sampai 100 tahun. Itu paling parah kalau di TPU, tempat pembuangan umum. Itu yang paling nggak bisa diuraikan tuh baju polyester. Lo tanya sama tukang-tukang sampah. Gue udah banyak banget seminar-seminar sama teman-teman dari TPU, teman-teman dari TPS. Masa Allah TPU, teman-teman TPS maksudnya TPS. Nah, tempat pembuangan sampah nih, tempat pembuangan sampah akhir itu nggak bisa diuraikan. Gue mikir TPU tempat orang meninggal, coy. Kain kafan aja harus bisa ini, ya kan, nyatu sama tanah. Kalau lo kain kafan yang pakai polyester, lo dosa lo. Barang murah nggak mungkin tuh dapat kualitas bagus. Ingat ya, di dalam kepala lo ya, jangan sekarang beli barang murah mulu, habis itu nggak pernah lo pakai, lo jadiin sampah. Dan juga nggak berguna juga untuk badan lo juga, apalagi untuk bayi tuh kalau misalkan banyak iritasi di bagian area celana atau mungkin di area lengan. Kalau misalkan dia iritasi itu mungkin juga pakai polyester. Case-nya gitu loh ya, tolong bisa dimengerti kenapa gue bilang
Iya kak, masa kita kan nggak bisa beli kayak kakak. Ya nggak usah beli baju, gue juga beli baju setahun sekali. Gue beli baju setahun sekali pas lagi Bright Spot. Udah, Bright Spot juga nggak bagus-bagus terus, maksudnya cuma sekali-sekali doang kan bagusnya kan. Ya udah beli setahun sekali. Ini gue beli kemarin di Bright Spot 1. Udah, ini gue pakai ke Bali, gue pakai ngajar, gue pakai mana gitu kan. Orang-orang juga tetap nanya, nggak ada yang bosen. Zaman sekarang orang nggak kayak zaman millennials dulu yang peduli banget sama baju. Sekarang orang lebih peduli sama ini nih. Ya, kenapa baju lo itu nggak usah lo beli, mendingan beli buku. Jadi lo isi nih kepala lo. Karena baju cuman punya waktu 20 detik buat bikin orang impress, tetapi ini bisa berjam-jam. Setelah 20 detik orang nggak peduli lagi sama baju lo, orang peduli sama apa yang ada di kepala lo, mata lo, dan kejujuran personality lo. So, jangan belanja baju, apalagi udah mau Christmas nih, apalagi mau akhir tahun, jangan belanja baju, mending beli buku. Mending lo tabung, beli baju yang bagusan. Oke? Nggak ada yang namanya barang murah, kualitas bagus. See you guys.